Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah di ayat yang ke-43. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kalau melihat dari runtuyan ayat ya yang kemarin itu kan perintahnya, panggilannya kepada siapa? Bani Israel. Pada Bani Israel, akan tetapi ini juga akan terkena hukumnya kepada kita semua. Kata Allah, wa aqimus sholah, yang pertama adalah dirikan sholat. Sekali lagi, ini bukan Allah nyuruhnya tidak wa alus sholah, kerjakan sholat, tidak. Kerjakan sholat atau perbuat sholat, tidak. Tapi Allah menggunakan kalimat aqim, dirikan sholat. Nah, kalau sudah mendirikan sholat, sholat itu adalah ibadah yang istimewa. Saking istimewanya ibadah sholat, kalau ibadah yang lain Allah hanya menyuruh turunkan ayatnya kan. Ayatnya Allah turunkan. Macam puasa. Puasa kan hanya cukup turunkan ayatnya Allah. Tetapi kalau sholat, sholat itu karena ibadahnya istimewa, bukan hanya sekedar ayat yang diturunkan oleh Allah, tetapi Nabi Muhammad SAW dipanggil untuk menerima sholat. Jadi bukan hanya turun ayat, tetapi Nabi Muhammad dipanggil untuk menerima ibadah sholat. Jadi makanya sholat itu istimewa dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Bukan berarti yang lain tidak istimewa. Ramadan juga istimewa. Ramadan istimewa, sholat istimewa. Tetapi kalau lihat dari turunnya, perintahnya itu, sholat dibandingkan dengan ibadah yang lain berbeda. Sholat itu bukan hanya sekedar perintah Allah dari kalam Allah, tetapi juga langsung diturunkan kepada Rasulullah dipanggil langsung. Dan panggilannya pun istimewa. Panggilannya melalui perjalanan Isra Mi'raj. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Makanya salat itu kan kemarin dirikan salat sebelum salat. Kemudian dirikan salat ketika melaksanakan salat. Sebelum salat perhatikan waktunya, syaratnya. Waktu ketika salat jangan tinggalkan rukun salatnya. Kemudian perhatikan juga kalimat-kalimat yang dibacakan di dalam salat. Kemudian setelah salat juga tetap salat itu harus didirikan. Jadi apa yang kita lakukan pada salat itu mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Makanya kalau waktu salat tidak boleh berbicara sembarangan, kalimatnya juga khusus. Maka di luar sholat pun kalimatnya juga harus hati-hati. Satu. Yang kedua, kalau dalam sholat tidak boleh membicara, boleh nggak berbicara dengan kata-kata lain, tidak boleh ya. Makanya tidak boleh menyakiti dengan kata-kata lain, dengan kata-kata di luar sholat. Itu mendirikan sholat setelah sholat. Kalau dalam sholat juga tidak boleh, ketika boleh mengambil uang, semacam yang kemarin, ketika sholat boleh mengambil uang, ketika jatuh juga tidak boleh. Boleh berlong, copot itu, asakuan gitu. Di luar sholat pun, apalagi itu uang yang halal saja tidak boleh. Nah, kalau di luar sholat harus berdiri tegak di luar sholat dengan tidak mengambil uang sembarangan. Nah, waqimus sholah yang pertama adalah dirikan sholat.
dirikan sholat. Yang kedua, wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Zakat fitrah kemarin kan sudah ya, zakat fitrah. Zakat apalagi? Zakat mal, penghasilan berapa persen? 2,5%. Kemudian zakat emas, haul, sudah haul. Ketika mencapai haulnya 85 gram. Kalau diuangkan sekarang berapa ya? Sekitar 85 juta lah ya. 90 lah, sekian. Antara 85 sampai 90 lah. Antara 80 sampai 90. Kalau sudah mencapai tabungan seperti itu juga harus tetap dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat tanaman 10% apabila air hujan. Kalau non air hujan 5%. Kalau pakai pengairan ya, pengairan atau orang ngabor sorangan gitu, ngabor sorangan, itu kan memerlukan biaya lagi. Nah, biaya itu makanya zakatnya jadi 5%. Warka'u yang ketiga adalah warka'u dan ruku'lah. Ma'ar roki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Roki'in, orang yang ruku' itu kan tidak sedikit. Ini kan jama ya, banyak. Artinya ini yang suka dipakai jadikan dalil untuk berjamaah. Maka ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Kalau ini bentuknya jama itu lebih dari 3 ya. Makanya lebih dari 3. Kalau 2, saya mah di rumah saya berjamaah jeung pemajikan. Masuk aturan ini? Kalau dalam aturan fikih, aturan juga ajaran Islam, yang namanya ruku berjamaah itu lebih afdol lagi apabila dilakukan di masjid. Lebih afdol apabila dilakukan kecuali dalam kondisi tertentu darurat ya. Darurat semacam ya hujan sangat besar, sieun lamun keluar timah ke masjid, bisi ke banjur ceh hujan jadi buduk. Darurat. Atau lamun keluar susun aya gelap atau aya tangkalan jatuh atau aya gempa malam ada gempa. Malam ada gempa sampai oyak ya. Warka'u ma'ar rokin, rukula bersama orang. Inilah dalil sholat berjamaah. Jadi rukula bersama orang-orang yang ruku. Itu aja ya. Boleh Pak. Silakan. Ya. Ya. Kalau fajar itu sudah subuh belum? Fajar sudah subuh belum? Fajar itu belum subuh. Fajar itu sebelum subuh ya. Fajar itu fajar baru subuh. Makanya kalau qobla fajar itu yang disebut dengan qiyamul lail, yang disuka dilaksanakan sepertiga akhir malam. Jadi namanya fajar itu kalau digambarkan gimana ya? Itu kan ada sedikit cahaya yang merah ya, ketika muncul tapi jarang juga kelihatan. Tetapi waktu fajar itu yang jelas adalah waktu sebelum pelaksanaan sholat subuh. Jadi waktunya berbeda, Pak. Kalau sudah subuh itu namanya qobla subuh. Itu namanya
Ya, boleh mau doa sebelum subuh, kan sebelum subuh ini mah. Enggak, qobla subuh, fajar, qobla fajar kan sebelum fajar, Pak. Hah? Dilakukannya 2 kali. Ingat lu, waktu fajar itu sebelum subuh. Jadi sebelum azan subuh, Pak, gitunya. Waktunya sebelum azan subuh fajar itu. Nah, kalau sudah azan subuh, jadinya qobla subuh. Jadinya qobla subuh. Kalau fajar waktunya sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Jadi berbeda waktunya. Qobla subuh lah, itu yang disebut dengan tahajud itu. Ya, itu makanya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, itu waktunya subuh dengan fajar itu sedikit saja perbedaannya, sedikit saja. Kalau yang jelas waktu fajar itu adalah datangnya sebelum waktu subuh, sebelum datang waktu jam subuh adzan. Itu ya. Dah? Cukup? Berbeda waktunya ya. Berbeda waktunya. Jadi ya itu tadi, kalau aspek waktu ya, waktu itu azan subuh pas waktu azan subuh, kalau fajar itu sebelum azan subuh datangnya. Ya, itu aja ya sampaikan. Sebelum kali ini mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.